Shalom, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, mengawali di hari ini, saya mengajak kita untuk bersama datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Bapa di surga di dalam doa dan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, ucapan syukur, pujian kami naikkan kepada Tuhan. Karena kasih setiamu, pemeliharaanmu, pertolonganmu, berkat-berkatmu, selalu Tuhan perintahkan hadir dalam kehidupan kami. Saat ini kami semua dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Hari ini kami melandasi kehidupan dengan firman Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk menyingkapkan kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukan kebenaran ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab Yesaya pasal 28 ayat 9 dan 10. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini harus itu, mesti begini mesti begitu, tambah ini tambah itu. Demikian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudaraku, manusia ketika ditegur dengan keras pasti bereaksi. Reaksi itu bisa berupa tanggapan balik atas teguran itu, bahwa teguran itu tidak benar dan tidak ada artinya. Walaupun dia tahu teguran itu betul-betul mengena dirinya. Kebanyakan orang menunjukkan sikap seperti ini, bahwa tidak mau berubah. Mungkin merasa bangga atau aman, senang dengan kesalahan yang ia lakukan. Firman Tuhan saat ini menjelaskan tentang Nabi Yesaya pada saat menegur Efraim atas praktek yang selama ini mereka lakukan, bahwa itu tidak benar. Mereka hidup dalam pesta pora, mereka hidup dalam kemabukan. Pada ayat 7, ayat 8, bahwa pemimpin-pemimpinnya itu pening dengan arak, kacau oleh anggur. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mereka lakukan atas teguran yang disampaikan oleh Nabi Yesaya? Kita baca tadi bahwa mereka mengejek Nabi Yesaya atas teguran itu dengan kata-kata sindiran, bahwa ajaran dan nasihat Yesaya tidak perlu diperhatikan karena itu tidak benar. Tidak ada orang dewasa yang akan mendengar teguran itu. Dikatakan hanya bagi anak-anak yang baru disapi. Artinya teguran itu tidak punya arti sama sekali. Karena anak bayi tidak mengerti ajaran seperti itu. Saudaraku, hal ini menunjukkan kemerosatan iman, sehingga mereka tidak lagi punya penghargaan terhadap imam dan nabi. Saudaraku, ketika firman hanya didengar sebagai kata-kata yang tidak bermakna, yang tidak ada artinya, ini menunjukkan suatu kemerosatan iman. Dalam kehidupan umat Tuhan sekarang ini, kita juga bisa melihat kenyataan yang ada, bahwa begitu banyak orang yang rajin, aktif,
aktif dalam ibadah mendengar firman Tuhan. Namun dalam praktek hidup bertentangan dengan kebenaran dengan firman Tuhan. Saudaraku, ini juga menunjukkan kemerosotan moral dan iman. Pertumbuhan iman tidak hanya bisa dilihat dari aktifnya beribadah, tetapi yang paling utama adalah buahnya, tindakan, perbuatan keseharian. Firman Tuhan ini diperhadapkan bagi saya dan saudara, bahwa mari kita menjadikan firman Tuhan ini yang bisa merubah hidup ke jalan yang benar, menuntun perjalanan hidup kita di tengah dunia ini. Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mengakhiri persekutuan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami untuk dengan lapang dada menerima teguran-teguran Tuhan. Dan kami mau bertobat dari kesalahan kami. Dan mampukan kami melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Hari ini kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Pekerjaan, tanggung jawab, pendidikan yang kami jalani, Tuhanlah yang menolong dan memberi keberhasilan. Sehat, kuat, mengandalkan Tuhan, itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala harapan, cita-cita, kerinduan, pribadi dan keluarga kami bawa kepada Tuhan. Tuhanlah yang menolong dan memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.